Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku, channel belajar fisika dan matematika. Nah, di video kali ini bagi teman-teman kelas 11 yang sudah sampai materi elastisitas akan coba saya jelaskan clue-clue atau inti-inti poin-poin penting dari belajar elastisitas. Nah, sebelum nanti ke rangkaian pegas dan lain-lainnya. Nah, kita ke elastisitas dulu, fokus ke elastisitas akan tunjukkan beberapa poin penting yang nanti bisa menjadi kombinasi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dengan sesuai kaidah-kaidah elastisitas. Oke ya, yang sudah sampai di elastisitas silahkan bisa disimak. Semoga bisa membantu dan silahkan bisa di-share ke teman-temannya yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita belajar. Kita belajar tentang elastisitas ya. Elastisitas nanti akan ada beberapa contoh soal juga yang bisa kita bahas. Oke ya. Nah, di elastisitas itu kita belajar beberapa hal ya. Ini ada stres atau tegangan atau tekanan per luas. Jadi stres itu bisa disimbolkan dengan apa? Sigma sama dengan F per A, gaya per luas. Nah, atau bisa sama dimensinya dengan tekanan kan gitu ya. Kemudian kita punya strain atau regangan. Regangan ini bisa disimbolkan biasanya epsilon ya toh. Nah, ini delta L per L0 atau per panjang awal. Nah, berarti ada perubahan panjang per panjang awal, itu adalah strain. Kemudian ada modulus Young. Ada modulus Young atau modulus elastisitas ya, itu bisa disebut sebagai modulus Young juga. Nah, ini nilainya adalah E, biasanya dituliskan dengan simbol E atau Y besar, terserah itu nanti simbolnya bisa menyesuaikan. Jadi yang penting modulus Young itu adalah stress per strain. Nah, jadi kalau kita uraikan nanti modulus Young ini bisa jadi apa? Itu bisa jadi apa? Bisa jadi nilainya F per A ya kan. F per A dibagi apa? Delta L per L ya gitu kan. Bisa diubah jadi apa? F gimana? Kalau kita balik nilainya kan jadi F per A dikali dikali L per delta L. Jadi bisa F dikali L per A dikali delta L kan gini. Oke ya, oke. Nah, dari sini teman-teman bahwa sudah ada nilai E dan nilai ini toh. Ini dua ini kan bisa saling berhubungan. Nanti akan nyambung ke nilai konstanta pegas atau konstanta elastis. Jadi silakan diperhatikan bahwa E itu sama dengan apa? F dikali L per A dikali delta L kan gini ya, delta L. Oke. Kalau kita otak-atik kita rubah, kita pindah ruas jadi F sama dengan ini, yang ini kita pindah ke sini. Ruas ini berarti kan sama dengan E dikali apa? A dikali delta L ya kan, per apa? Per L. Nah, kalau sama teman-teman ingat, nah, ribet omong. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa F itu sama dengan K dikali delta X atau dikali delta L, maka ini kan sama. Maka nilai K adalah sama dengan ini. Berarti K nanti bisa disimbolkan dari apa? E A per L. Berarti K ini bergantung sama modulus elastisitas atau tergantung pada karakteristik bahan. Jadi modulus elastisitas atau modulus Young itu sangat bergantung pada karakteristik bahan. Oke, ini kata kunci yang penting. Jadi hubungan-hubungan antara masing besar ini silahkan dipahami. Nanti kita coba terapkan di contoh soal. Langsung aja ya, kita ke contoh soal yang pertama. Kita langsung ke contoh soal pertama. Ini aja kita copy biar roomnya lebih luas, ya kan? Oke, set. Ini ya, oke. Jadi ini, silahkan kita baca bersama dulu. Sebuah kawat baja sepanjang ini, berarti ini apa? L memiliki diameter, oke. Jika kawat tersebut meregang 0,25 cm ketika ditarik suatu gaya meregang 0,25 cm, berarti kalau ada satuannya cm delta L. Kenapa bukan regangan ini? Epsilon kan delta L per L. Nah, kalau delta L per L ini kan satuannya akan hilang. Nah, regangan ini tidak punya satuan. Kalau dituliskan satuan cm, berarti yang dimaksud adalah delta L-nya atau pertambahan panjangnya atau perubahan panjangnya ya. Maka besar gaya tegangan
gaya tegangan berarti apa? F pada kawat tersebut adalah dengan modulus Young kawat baja adalah ini satuannya Newton per meter persegi. Nah, kita dari sini saja bisa ketemu bahwa E sama dengan tadi apa? F awalnya kan tadi apa? Kita sambil ngapalkan persamaan ya biar teman-teman nanti stress per strain. Nah, stress ini sama dengan F per A kan gitu ya. Strainnya sama dengan delta L per L0 atau L awal. Jadi modulus Young bisa ditulis F dikali L per A dikali delta L kan gini. Nah, ini sama dengan ini kan gitu. Nah, kita mau mencari apa sih F-nya kan gitu. Berarti E sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini kan. F ini yang ini kita pindah ruas ke sini boleh? Oke. Boleh ya. Berarti jadi apa? E dikali A dikali delta L per L kan gini. Nah, kita bisa masukkan saja nilainya sudah. Oke, F-nya kita mau cari. E-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 11 kan gitu ya. A-nya bergantung pada apa? Bergantung pada diameter ini kan. Diameter. Nah, berarti kalau kita pakai diameter kan bisa kita anggap luasnya itu adalah lingkaran. Berarti luas lingkaran itu apa? Setengah pi kok setengah pi r kuadrat saja ya, pi r kuadrat saja atau seperempat pi d kuadrat. Berarti kalau kita pakai r ini kita bisa pakai 3,14 misalkan r nya adalah 0,1 cm berarti 0,1 cm itu sama dengan berapa? 10 pangkat min 3 meter ya. Iya kan karena ini 10 pangkat min 1 naik 2 ya benar. Berarti dikali 10 pangkat min 3 ini kuadrat kan gitu ya. Delta L nya berapa? Delta L nya 0,25 cm berarti 25 dikali 10 pangkat min 2 kemudian naik ke meter jadi min 4. Oke ya. Oke per. Nah, ini sudah. Oke. Per ini L nya berapa? L nya L awalnya berapa panjang? 1,6 meter. Oke, 1,6 meter atau 16 kali 10 pangkat min 1 kan gitu bisa. Ini kita tuliskan 2 yang ini 2 dikali 3,14 dikali 25 gini bisa saya tuliskan begini dikali ini 10 pangkat 11 ya biar pelan-pelan saja 10 pangkat 11 ini dikali 10 pangkat min ini dikuadratkan berarti min 6 10 pangkat min 4 kan gitu ya. Oke sudah selesai. Nah kita bisa sederhanakan ini 11 min 6 5 11 min 6 5 kan ya ini jadi pangkat 5 min 1 jadi tinggal pangkat 1 berarti sama dengan 2 dikali ini 50 dikali 3,14 per 1,6 dikali 10 pangkat 1 atau 10 jadi berapa ini? Bantu aja kalkulator ya biar cepat teman-teman bisa ngitung. Kalau ada pilihan ABC nya bisa pakai perkiraan misalkan pakai perkiraan ini 3 gitu aja ya atau 4 yang mendekati nanti ini dibagi ini bisa jadi 0,4 50 bagi 0,4 tinggal mendekati berapa kalau ada pilihan ABC nya. Kalau tidak ada ya dihitung aja manual hitung manual berarti 500 berarti 500 dikali 3,14 oke ya dibagi 1,6 oke ketemu berapa? 981,25 sama dengan 981,25 Newton ini adalah gaya yang bekerja pada benda itu. Oke simpel kan dari persamaan mana ini kita hubungkan antar besarannya tadi. Sekarang kita ke nomor 2 ya langsung. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di komen-komen di bawahnya. Oke, kita ke nomor 2. Ini nomor 2 set. Kita besarkan. Kita besarkan ke bawah ya. Ketutupan wajah saya ini. Nah, ini sudah. 2 buah kawat baja memiliki panjang yang sama. Nah, panjangnya sama. Ada 2 buah kawat panjang yang sama atau L1 sama dengan L2 sama dengan L kan gitu ya. Kita sudah punya definisi ini dan sedang mengalami gaya tegang yang sama pula. Oke, gaya tegang yang sama semua berarti stresnya satu sama dengan stres yang kedua. Oke. Tetapi diameter kawat diameter kawat A 2 kali berarti diameter A itu 2 kali diameter B. Diameternya B. Perbandingan pertambahan panjang kawat A dan kawat B. Berarti ini bukan stresnya, ini adalah
F-nya. Kalau begini berarti F-nya sama. F1 sama dengan F2 karena di sini dia luasnya beda. Sama dengan F gini ya. Ini D1 atau DA sama dengan gitu ya. Pakai AB berarti ini A, ini B. Ini A, ini B. Oke, kita dari mana ini mengerjakan perbandingan pertambahan panjang kawat yang ditanyakan adalah delta LA dibanding delta LB. Oke, kita bisa dua kawat baja memiliki panjang yang sama. Oke, pertambahan panjangnya bagaimana ini? Modulus Youngnya kan sama, bisa kita tulis modulus Youngnya kan sama, E-nya kan sama karena kawat baja ini punya karakteristik yang sama. Oke ya. Berarti di sini nanti kita masing-masing di kawat A itu kan FA dikali apa? Apa LA ya gitu ya. Per terus apa tadi? A luasnya A dikali delta L-nya A. Oh ini sama dengan FA FB dikali L-nya B per A-nya B dikali delta L-nya B. Oke. Sekarang kita bisa masukkan. Ini A-nya F-nya kan tadi sama, berarti ini bisa kita coret. L-nya juga sama kita coret. Oke ya. Jadi tinggal ini sama dengan ini kan gitu. Ini sama dengan ini. Oke, berarti AA dikali delta LA itu sama dengan A-nya B dikali delta L-nya B. Oke. Nah, kita punya data diameter panjang yang sama, diameternya yang beda. Oke, diameter berkaitan sama luasnya. Oke. Kalau kita mau cari delta LA, langsung kita rubah, kita cari perbandingan gini kan dengan B. Ya kan kita bisa rubah jadi bentuknya seperti ini. Pindah ruas kan gitu ya. Oke, matematika bisa kan? Oke. Sekarang ini bisa kita rubah jadi apa? 1/4 pi dB kuadrat ini per jadi ini jadi apa nih? 1/4 pi dA kuadrat. Berarti kita bisa sederhanakan 1/4-nya. Tinggal ini kan perbandingan diameter B per diameter A kuadrat. Besi begini boleh kan? Oh. Nah, udah ketemu dB-nya dB-nya dB ya 1, berarti DA-nya 2 kali. Berarti ini dB-nya dB, DA-nya adalah 2 kali dB. Kemudian kita kuadrat ini coret 1/2, tinggal 1/2 dikuadratkan 1/4. Berarti perbandingannya adalah 1/4. Udah ketemu. Ini 1/4. Sip. Oke ya. Gampang kan? Lanjut kita ke nomor berikutnya. Itu penerapannya. Silakan kalau ada yang tanya-tanya boleh di komen-komen. Jangan lupa ini bisa di-sharingkan ke teman-teman semuanya. Jadi semakin bermanfaat. Oke, ini yang ketiga ya. Dua kawat A. Kawat A dan kawat B sama panjang. Oke, sama panjang. LA sama dengan LB. LB ya. Dengan perbandingan diameter, sama ini diameter A banding diameter B. Ini 1/2. Oke ya. Masing-masing kawat ditarik oleh gaya F. Oke, F-nya sama ya, F-nya sama. Sehingga mengalami pertambahan panjang dengan perbandingan ini, berarti delta L A dibanding delta L B. Modulus Young kawat A dibanding B adalah yang ditanyakan adalah modulus A dibanding modulus B. Oke, set. Gimana? Mau ngapain kita? Oke, kita bisa berangkat dari persamaan manapun bisa. Kita bisa berangkat dari persamaan ini juga bisa. Kita mau cari EA per EB kan gitu ya. EA itu sama dengan F per A-nya kan gini. F dikali L-nya A, oke ya, per A-nya A dikali delta L-nya A per kan gini dah. Ini kan EA. Kalau EB berarti F-nya karena F-nya sama ya, berarti LB per A-nya B dikali delta LB kan gini. Oke, kalau ini dirubah kan bisa jadi bentuk yang perkalian silang seperti ini kan gitu. Oke ya, pelan-pelan ya bagi yang sudah bisa langsung bisa dicoret itu sebenarnya ya. Ini AB dikali delta LB per ini berarti yang ini tadi kebalikannya ya. Oke, dibalik LB. Oke, ini bisa dicoret.
Oh, kita sudah punya perbandingan-perbandingan. Ini bisa kita ganti dengan apa? Seperempat Pi dB kuadrat. Ini bisa diubah jadi seperempat Pi dA kuadrat. Ini seperempatnya Pi, bisa kita coret. Tinggal bisa kita kumpulkan kan ini. Bisa kita kumpulkan yang LA dibanding LB kan boleh ya. LA per LB dikali apa? Ini berarti AB, nah, berarti kan DB, nah, DB per DA kuadrat kan gitu ya, dikali apa? Ini jadi gitu, delta LB per delta LA. Oke ya, tinggal masukkan LA per LB berapa? LA panjangnya, oh panjangnya sama, berarti ini sudah sama. DB-nya, diameter A, diameter B ini, diameter A-nya 1, diameter B-nya 2, berarti diameter B-nya 2 per 1 dikuadratkan dikali delta LB-nya. LB-nya 1, LA-nya 3 ya, berarti 1 per 3. Kalau kita tentukan nilainya ini berarti 4 ya, kuadrat 4 per 3. Oh, sudah ketemu 4 banding 3. Sudah ketemu 4 banding 3. Oke ya, sih. Nah, sekarang coba kita ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir mana ini? Ini ya, nah, terakhir ini. Oke, soal yang terakhir. Silahkan bisa dipahami lagi ya. Kalau belum bisa tanya-tanya. Oke, jangan khawatir. Santai. 4 ya, tinjau 2 kawat. Nah, 2 kawat, ada 2 kawat yang tidak sejenis. Tidak sejenis berarti nanti sangat dimungkinkan E-nya beda. E-nya beda ya. Kawat pertama diberikan beban ini ya, berarti ini F1, ini F2 kan gitu ya. Jika diameter kawat pertama 2 kali diameter kawat pertama 2 kali diameter kawat kedua, berarti D1 2 kali D2, oke ya. Dan modulus Young kawat pertama 2 kali modulus Young kawat kedua, berarti E-nya 1 sama dengan 2 kali E-nya 2. Maka rasio antara regangan kawat pertama dan regangan kawat kedua, regangan ya, yang ditanyakan regangan strainnya regangan kawat pertama dibanding regangan kawat kedua. Oke, regangan yang tanya. Ya apa? Bisakah dirimu? Nah, kalau kita ini yang tanyakan langsung regangan, kita bisa ingat-ingat dari persamaan. Jadi persamaannya kenapa harus saya jelaskan, karena ini fungsinya. Kalau nanti teman-teman ingat-ingatnya langsung rumus jadi yang panjang tadi, yang ini nanti akan misunderstanding dengan makna dari regangan ini, akan kesulitan nanti. Oke ya, berarti kita bisa berangkat dari sini. E1 sama dengan 2 kali E2, ini kita bisa tuliskan langsung begini. E1 sama dengan 2 kali E2. Jadi kalau pakai dua kondisi ini kita bisa fleksibel sekali. E1 ini kan F per A kan gitu ya. F1 per A1 per regangan 1 kan gitu sebenarnya kan gitu ya. Ini F2 per A2 per regangan 2 kan gini. Oke, kita mau nyari perbandingan regangan 1 2. Ini bisa kita pindah ruas sini, yang ini kita pindah ruas ke sini kan gini. Karena ini 2 kali berarti di sini ada dikali 2. Oke ya, sip. Nah, berarti rubuhannya nanti akan ikut ke sini kan gitu. Berarti ini ke sini jadi regangan 1 per regangan 2 sama dengan apa? F1 per A1 kan gini. Nah, ini matematikanya harus jos ini. Nah, ini berarti dikali dua-duanya, ini berarti kalau pindah ruas ke sini jadi seper kan gini. Nah, jadi setengah kan gini. Oke. Wes, beres toh. Sudah selesai. Sudah selesai. Berarti ini sama dengan kita rubah ke sini ya bentuknya biar enggak F1 per F2 dan ini dibalik jadi A2. A2 ini seperempat Pi D2 kuadrat, jadi kan ini seperempatnya nanti coret dengan seperempat ini, jadi tinggal D1 kuadrat juga, ini jadi dibalik kan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Nah, ini kita bentuk dalam seperti ini kan bisa. Setengah ini kita mau nyari ini kan tadi regangan, setengah dikali F1 nya berapa tadi? F1 nya 75, F2 nya 50. 75 50. Oke ya. Dan ini D2 nya
D2 nya 1 berarti D1 nya 2 kan gitu ya, karena D1 2 kali D2 berarti kalau D2 nya 1 maka D1 nya adalah 2 kan gitu. Berarti ini D2 nya adalah 1, D1 nya adalah 2 dikuadratkan. Oke, ini tinggal dicoret bagi 25, ini 2, ini bagi 25 3, berarti 3 per 4. Ini kan ini dikali ini 3 per ini kali ini 4 dikali ini 1 per 4 ya. Berarti berapa ini? 3 per 6, 16. 3 per 16. Oh, ini 3 per 16. Sip. Oke, beres kan? Nah, gampang. Ini soal-soal yang sudah kita bahas dan konsep dari elastisitas. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya, karena kita juga akan belajar bagas dan beberapa soal-soal tentang elastisitas. Masih banyak, tenang saja. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.